Hari ini juga tetangganya akan bertemu saya. Mohon maaf, itu dari Malang memang datang ke sini. Karena diundang oleh salah satu pemimpin daerah di Jawa Barat. Kok bilang diundang padahal KDM bilang sendiri kalian yang meminta datang ke KDM. Istri saya besar, tapi lebih besar Mbak Sahara. Tapi lagi-lagi saya malah diframingkan diri sebagai seorang playing victim. Padahal di video itu jelas bahwa siapa yang playing victim. Tidak ada kaitannya dengan suku Madura. Ini pure murni masalah saya sama istri yang pribadi. Itu meskipun di ormas sendiri, saya memang mengakui, saya memang ketua ormas. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Yai Mim dan juga Bu Nyai Rosida. Yo, Mang Senti People. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang abut terbolos pakun. Aduh kebangun itu dua tepi Bangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Cengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan dicengkling. dicengkling. Yes. Santi People. Permasalahan ya Imim dan siapa teh Neng siapa namanya? Sahara. Neng Sahara semakin pelik terus bergulir. Mungkin dugaanku Neng Sahara merasa tidak dapat ruang untuk memberikan klarifikasi karena yang di Bang Densu sampai saat video ini di tag belum tayang juga kan. Katanya sih mau mendatangi Kang Deddy gitu guna ya mau berklarifikasi lah gitu, meminta tolong bantuan ruang exposure dan segala macamnya gitu. Kan Kang Deddy udah punya media ya gitu ya. Ini disampaikan langsung sama Kang Deddy nih meluncur. Ini cuplikannya dari akun TikTok warga Jabar ceki-ceki. Play. Kemarin didatangi oleh Pak Yai dari Malang, yang dosen. Saya ajak diskusi rame-rame luar biasa. Hari ini juga tetangganya akan bertemu saya. Mohon maaf, itu dari Malang memang datang ke sini. Mungkin saya tidak terlalu lama karena diminta kalau Kang Deddy datang, kayaknya ini kelar seluruh masalah. Mungkin juga saya akan datang. Kenapa? Ternyata seluruh masalah di Indonesia itu bisa diselesaikan dengan dua. Dengan tawa dan dengan tangis. Tidak usah dengan kekerasan, tidak usah dengan ancaman, tidak usah. Karena kata orang Sunda, apalagi Siliwangi, ada yang disebut dengan ngadu bako. Di Indonesia itu masalah bisa diselesaikan dengan dua hal. Merokok dan minum kopi, selesai. Sudah. Yang tidak pernah selesai itu adalah istri yang selalu cemburu pada suami. Kalau saya termasuk orang yang sudah terbebas dari rasa cemburu. Tetap ya mau gimana enggak juga ujungnya pasti ada komedi ya. Ada humor Kang Deddy. Nah ini disampaikan gitu. Tangganya juga mau datang gitu, jauh-jauh datang langsung dari Malang. Ya dugaanku sih tujuannya ya mau mencari ruang untuk bersuara juga, untuk mengcounter mungkin ya klarifikasi penjelasan yang udah dirilis ya Imim di channelnya Bang Densu gitu. Dugaanku karena yang podcastnya Sahara di tempatnya Bang Densu kan gak bisa tayang gitu. Mengenai kapan rilisnya kemungkinan di channel Kang Deddy yang apa namanya? Yang posting kedua malamnya itu kan entah jam 7 atau jam 8 atau di besok gitu. Dan ini juga dikonfirmasi oleh kubu dari Sahara, cuman rada nge-twist nih meluncur. Ini ya dari akun kuasa hukumnya, ini mah kayaknya dari Zaki Chong ya. Update kondisi konflik Sahara versus Pak Muslimin. Ini ada 8 menit kan. Santi People mau nonton fullnya silahkan meluncur ke akunnya. Mamang mau lengkap dari menit 6:12 di mana saat membahas soal Kang Deddy ini ceki-ceki. Play. Saat ini kami lagi berada di Jawa Barat karena diundang oleh salah satu pemimpin daerah di Jawa Barat untuk memberikan hak jawab terhadap tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh oknum ini. Setidak-tidaknya kami datang untuk memberikan fakta yang berimbang terhadap oknum ini. Oke, cuma di sini ada beberapa netizen nih yang menjadi top komen yang sepertinya salfok ya. Kayak gini contohnya, Inkapri, tadi Pak KDM bilang nggak ngundang loh.
Nah, terus dari Irma, lah kok bilang diundang padahal KDM bilang sendiri kalian yang meminta datang ke KDM. Diundang oleh KDM ya untuk memberikan hak jawab katanya. Coba kita flashback lagi. Terus? Nih yang ini kan. Saya kemarin didatangi oleh Pak Yai dari Malang, yang dosen. Saya ajak diskusi rame-rame luar biasa. Hari ini juga tetangganya akan bertemu saya. Mohon maaf itu dari Malang memang datang ke sini. Mungkin saya tidak terlalu lama karena diminta kalau Kang Deddy datang. Tetangganya akan bertemu saya. Enggak ada mention diundang sih di sini ya. Iya. Cuman mentionnya akan mendatangi saya gitu dari Malang, langsung datang ke sini gitu ya. Karena aku mikirnya gini, urgensinya apa Kang Deddy untuk mengundang gitu. Karena permasalahannya kan di luar provinsi dari yang KDM pimpin. Betul. Gitu kan. Lebih masuk akal kalau menurutku ya, kalau misalnya si pihak Mbak S-nya yang meminta gitu. Iya. Ya sama Kita- halnya kayak waktu Yaimin datengin Kang Deddy gitu ya, Mang. Iya, itu kan melalui jalurnya Gus Miftah tuh ternyata tuh kan. Karena urgensinya apa Iya. gitu, Kang Deddy. Kalau sebelum menjabat gubernur masih oke kan, sekarang dia udah fokus ke areanya aja, daerah jabatannya aja Iya. gitu. Urgensinya apa? Ya itu. Tapi memang sih bobot diundang dan datangnya itu memang agak berbeda gitu. Iya kan, kalau Iya. diundang wah kesannya kayak gimana gitu. Datang sendiri kesannya kayak gimana gitu. Tapi biar kita nggak salah paham gitu kan, ada perdebatan antara netizen nih ya. Nanti kita tunggu rilis dari Kang Deddy-nya Iya. gitu. Cuman aku teh rada gemes, ini teh kan udah naik jadi isu nasional ya. Mempertanyakan kayak ini levelan pejabatnya seriusan nih, tidak mau satset nih gitu. Kayak kepengenku mah jangan sampai clearnya teh di Jawa Barat nggak enak juga nanti teh kayak gimana. Iya. Belum nanti para pembenci KDM pasti akan nyari celah buat nyerang. Lu sok-sok ngurusin provinsi lain, lu tempat lu sendiri aja Parung aja masih bermasalah ini. Nah kayak gitu Iya. gitu. Tolonglah, ini pejabat-pejabat di daerahnya tidak ada yang mau bergerak apa kayak gimana gitu. Sampai tetangga kayak masalahnya harus diberesin ku bapak aing, lieur aing mah tolong lah. Tapi nggak tahu, menurut Santi People kan ini netizen beranggapan kalau dari narasinya kan Kang Deddy nggak ada menjelaskan diundang atau ngundang-undang segala macam gitu. Tapi dari pihak sebelah menjelaskan kalau dia diundang sama Kang Deddy itu. Kira-kira Santi People lebih percaya yang mana? KDM ngundang atau beliaunya datang sendiri itu Iya. untuk minta ini dong, minta ruang exposure untuk menyuarakan hak jawabnya gitu. Cara-cara di komen. Kita ke nextnya. Terus. Nih yo, kalau update dari Yaimim di story-nya tadi pagi lagi interview dengan Insert Live ya, Trans TV ya gini. Katanya sih banyak yang belum terungkap di podcastnya Kodensu karena keterbatasan waktu tuh. Apa jangan-jangan nanti ngikut juga lagi? Kan ke Bang Densu, terus dia ikut ke Bang Densu, Iya. terus ke Intens Cumi-Cumi dia ikut, terus ke KDM dia ikut, terus ke Trans TV nanti ngikut lagi. Kejar terus, tolonglah ya. Ini hanya sebatas foto, tapi isi interviewnya seperti apa memang belum tahu. Tadi sempat ngecek-ngecek, belum rilis VOD-nya, jadi nanti kita tunggu aja ya. Nio, akhirnya ada space atau ruang untuk tim Sahara memberikan klarifikasinya gitu ya, walaupun memang nunggu banget yang di Bang Densu gitu, Iya. tapi sampai saat video ini di take belum rilis. Ini ada di Cimu-Cimu. Cumi-cumi. Iya, udah lama kita nggak mampir ke Cumi-Cumi. Punten mohon izin. Di sini ada momen tim dari Mbak Sahara yang apa namanya memberikan apa namanya counter narasi atas klarifikasi yang disampaikan oleh Yaimim gitu ya. Kita kan biar berimbang nih. Nah, kita bedah pelan-pelan yuk Santi People. Punten ya kalau nanti banyak dipaus-paus gitu. Ceki-ceki. Play. Jadi permasalahan utamanya itu sebenarnya bagi saya pribadi itu pelecehan. Beliau itu menganggap bahwasanya saya dan teman-teman yang ada di garasi itu terlalu santai dalam menyikapi guyonan-guyonan beliau, sehingga dari situ mulailah beliau itu ada gurauan-gurauan yang mengarah ke ranah itu, sehingga saya merasa bahwasanya itu adalah pelecehan, bagi beliau bukan seperti itu. Ada 4 kali saya dilecehkan. Ini saya sebutkan semua ya. Oke. Oke, yang pertama itu
Mohon maaf ya. Istri saya besar, tapi lebih besar Mbak Sahara. Ini apa? Payadaru gitu. Oh, Payadaru maksudnya. Tadi soalnya dari cumi-cumi sendiri ke mute gitu. Oke, yang pertama Payadaru gitu ya. Saya pengen banget gitu. Saya pengen banget gitu. Remes gitu maksudnya. Oke. Pipi diri besar gitu. Saya pengen banget ngerimis gitu ya. Verbal berarti ya. Dugaan pelicihinnya verbal berarti ya. Oke, lanjut lagi. Memang beberapa kali istri saya ngomong sama saya. Cuman saya bilang ke istri, Dek yang sabar, itu kiai mungkin dia lagi hilaf. Cuman saya kasih catatan sama kamu ya, jangan sampai dia nyentuh kamu atau nyentuh usaha kita. Kalau hanya omongan tolong jangan sampai ditanggapin yang serius. Kalau seandainya nyentuh kamu atau usaha kamu, itu lain bedanya. Pasti urusannya sama saya. Makanya dari dulu saya nggak pernah ikut-ikut karena saya menganggap satu, dia katanya yang memperkenalkan sama saya itu kiai. Sedangkan sampean tahu sendiri seburuk-buruknya orang Madura ini pasti pernah nyantri dan tahu adab gimana caranya untuk memperlakukan kiai bagaimana. Tegas, pihak Sahara menjelaskan bahwa perseteruan ini bermula dari dugaan pelecehan, bukan polemik lahan parkir, seperti yang berhembus kencang di media sosial. Pihak Sahara bahkan membuka fakta kalau sejatinya polemik lahan parkir baru mulai pasca dugaan pelecehan telah terjadi. Namun, fakta ini sengaja ditutupi sementara oleh pihak Sahara demi melindungi harga diri Yaimim yang dikenal luas sebagai kiai serta dosen salah satu perguruan tinggi ternama. Akan tetapi, kesabaran ada batasnya. Sehingga, dalam waktu dekat ini, pihak Sahara akan segera membuat laporan polisi terkait kasus dugaan pelecehan tersebut. Ini dari point of view tim Ibu Sahara melihat bahwa polemik ini mah bukan urusan lahan parkir gitu. Ini murni gara-gara pelicihin gitu. Lahan parkir hanya ibaratnya pemicu meletusnya polemik pelicihin yang sudah dipendam selama ini kalau dari point of view Ibu Sahara gitu. Kalau dari point of view Yaimim kan kemarin kita ketahuin soal lahan parkir gitu. Dia udah gondok gitu, parkirnya tuh kok ngalangin mulu gitu, yang kemarin bisa kita lihat foto-fotonya, videonya gitu. Jadi ada dua point of view nih yang melihat ini mas bukan lahan parkir, ini lahan parkir perkaranya gitu. Jadi balik lagi ke teman-teman netizen untuk menilai gitu. Lanjut dikit. Lanjut. Sebagai lembaga bantuan lembaga bantuan hukum Ansor itu dilematis. Yang pertama mengingat bahwa katanya orang ini mengaku kiai. Nah, yang kedua, ngapunten, Mbak Sahara ini santri, Mas Safwan juga santri. Kita dilematis. Cuman karena komitmen sesuai dengan arahan ketua berkaitan dengan ini lebih kepada pelindungan anak dan perempuannya, kami masuk ke situ. Namun setelah masuk, kita terima kuasa, kami berembuk. Karena berhubung yang dilawan adalah mengaku kiai, ulama, maka saya sampaikan kepada Mbak Sahara dan Mas Safwan, oke, tahan, tidak perlu update apa-apa. Mari kita hargain kiai ini. Nah, namun ya harus tetap diberikan efek jera. Makanya saya sampaikan ke Mbak Sahara sama Mas Safwan, oke, kita hold persoalan pelecehan seksualnya. Karena kenapa? Takut menghancurkan harkat dan martabatnya seorang ulama. Makanya kami hold. Kami karena Mbak Sahara ini adalah santri, Mas Safwan ini adalah santri, dan yang patut diduga itu adalah mengatakan dirinya kiai, kami tidak membuka objek aduan utama yang berkaitan dengan pelecehan itu untuk menjaga kehormatan seorang kiai dan ulama.
Namun kami lebih memilih melaporkan pencemaran nama baik. Ternyata apa? Kami di framing sedemikian rupa. Itu. Sehingga insya Allah berkaitan dengan pelecehan seksual ini 2-3 hari ke depan kami akan laporkan ke pihak yang berwajib. Karena kenapa? Kok kesannya kami ini di framing sedemikian rupa ini itu. Tunggu dulu. Ini nih pentingnya harus ada klarifikasi kedua belah pihak tuh. Kayak gini. Jadi kita bisa cross check. Iya. Tadi kan sempat dijelasin ini karena lawannya dalam tanda kutip mah ya mengaku kiai kan berarti di sini aku tangkap tim dari Mbak Sahara tidak mempercayai atau minimal tidak meyakini gitu dugaanku ya bahwa Yai Mim itu adalah kiai beneran gitu. Makanya ada narasi seperti itu tadi kan. Yang mengaku gitu yang kan. mengaku terus katanya oknum tadi katanya. Iya dan segala macamnya intinya mah dugaannya bahwa tidak meyakini gitu. Terus tadi sempat dari kuasa hukumnya memberitahu bahwa sarannya adalah kita untuk nge-hold masalah pelecehan ini, ibaratnya dan nge-hold diri gitu untuk tidak posting dan segala macam kan. Tapi kalau kita cross check jejak digitalnya, nih ya, di sini jejak digital yang diposting sama Pantau Politik di tanggal 17 bulan 9, which is itu berarti video aslinya rilis di bawah tanggal itu ya. Di sini Ibu S mengusir kan bahasanya ya, mengusir para mahasiswanya Yai Mim dengan melontarkan kata-kata yang diceritain nama Yai Mim itu. Kiai cablu gitu kan. Ceki. Play. Kenapa Mim? Kok aja orang nggak mampu kau ngadapin aku sendiri? Kenapa? Enggak, kenapa sini. Aku masuk rumah kau sini. Apa? Ini dosen kalian yang cabul itu, dia cabulin saya. Ayo. Dengerin. Ayo. Apa? Kapan saya nyabuli dengerin kamu? Ya. Kapan Dengerin. saya nyabuli kamu? Tuh. Jadi tidak relate jadinya. Jadi nggak connect atau nggak konsisten dengan omongan. Makanya kami hold. Kami karena Mbak Sahara ini adalah santri, Mas Safwan ini adalah santri, dan yang patut diduga itu adalah mengatakan dirinya kiai, kami tidak membuka objek aduan utama yang berkaitan dengan pelecehan itu untuk menjaga kehormatan seorang kiai dan ulama. Jadi nggak konsisten kan? Satu sisi katanya menyarankan agar di hold dulu aja case utamanya gitu. Tapi di jejak digital di sini tanggal 17 bulan 9 langsung tercetus aja gitu viti-viti cablu-cablunya gitu. Iya, ditambah Kenapa lagi. Mim? Kok aja orang nggak mampu kau ngadapin aku sendiri? Kenapa? Enggak, kenapa sini. Aku masuk rumah kau sini. Apa? Ini dosen kalian yang cabul itu, dia cabulin saya. Iya. Ayo. Dengerin. Ayo. Apa? Kapan saya nyabuli Dengerin kamu? ya. Kapan Dengerin. saya nyabuli kamu? Iya, ditambah lagi maksudnya kan kalau misalnya memang tidak mau menurunkan martabat katanya kan seorang kiai misalnya gitu. Gak mungkin dia ngomong kayak gitu di depan murid mahasiswa baru gitu sebanyak itu gitu kan. Iya, jadi nggak konsisten kan statementnya dengan jejak digital yang udah ada. Nah ini yang ku bilang teh, aku pengen ngedenger dari dua sisi teh buat nge-compare kan jejak digital mah kan ada gitu. Jadi bisa kita cross check. Oh, dia bilang begini. Lah tapi di jejaknya beda. Mungkin kalau kita berpositif tingginya mungkin timeline ini sebelum mendapatkan saran mungkin dari kuasa hukumnya gitu. Nah kayak gini nih contoh yang disorotin sama netizen nih ya. Kakinya Sahara astagfirullah apa ceki-ceki? Play. Astagfirullahaladzim. Kakinya Sahara. Orang tua lagi duduk, kakinya Sahara, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Kakinya Sahara. Orang tua lagi duduk, kakinya Sahara, Masya Allah. Iya sih, ini tidak menggambarkan yang katanya tahu cara memperlakukan. Jadi gini, sebenarnya di awal memang udah dapat tuh lewat FYP yang pas di awal video 1-2 video atau 1 video yang guling-gulingan jatuh terus guling-guling itu. Di situ netizen masih melihat gitu kan. Banyak juga yang pro ke Mbak S ini gitu. Nih sampel lainnya. Mak katanya mau gotong di rumah sakit, bawa ke kuburan aja nggak sih? Mas,
Mas Heru. Dugong. Gak terima ah. Aku aja maju di sini loh, kalian kok malah mundur. Imam Muslimin namanya. Namanya Muhammad Imam Muslimin. Aku gotongan. Nanti rumah sakit aku. Mak katanya mau gotong di rumah sakit bawa. Itu nih ada netizen yang komen nih, dia berani petantang-petenteng karena dukungan netizen kemarin. Iya, kalau dapat dukungan netizen jangan, maksudnya ya tetap aja stay aja di level di situ gitu. Jangan langsung terus naik terus malah makin ngelunjak atau petantang-petenteng gitu. Ya hasilnya netizen akan meninggalkan gitu. Di sini kan kalau kita breakdown, ya imimnya udah nggak ada perlawanan gitu. Ya udah nggak perlu ada kata-kata dugong, bawa aja ke rumah sakit dan segala macem gitu. Iya, ya kalau mau rekam ya cukup rekam gitu. Tetap stay aja gitu. Jangan hanya karena mendapat dukungan terus jadi wah gitu, nyecer terus. Salam kalem. Mana kalau kita ngelihat di sini istrinya Yaimin juga udah diem aja pasrah gitu ya emang ya sambil videoin gitu. Netizen tuh menilainya pakai hati gitu. Jadi ngeliat kayak gini, lu kayaknya nggak perlu gua dukung deh, itu mungkin ya dugaanku ya. Mendingan gua dukung si bapaknya gitu. Ternyata sang istri juga ngerilis viti-viti point of view dari sang istrinya untuk keberimbangan gitu. Ya makinlah netizen menilai ternyata selama ini yang lu posting tuh framing gitu. Yang soal joget-joget dan segala macam gitu. Akhirnya mulailah berpindah dukungan netizen gitu. Nextnya nih, ini juga nih JG play. Ustadz Habib apa siapa sampean? Hah? Ayo. Dari tadi kan udah tenang saya nggak mau ikut terpancing. Cuman kita clearkan, jelaskan malam ini. Kalau memang ini punya sampean, kirim. Mana sertifikatnya? Saya ambil. Ya. Saya ambil. Halo? Saya ambil. Enggak mas, kalau saya nggak mungkin terpancing, cuma ini loh, Pak, saya mempertegas, biar enak. Pak, kurang ajar gitu loh. Pak. Ya, enggak, kalau saya sabar nggak mungkin terpancing, cuman ulahnya yang nggak jenah. Kalau memang ini loh, logik, Ustadz Habib apa siapa sampean? Ini yang dipermasalahin netizen tuh sebenarnya sekarang aku tangkap ya, bukan masalah kasus utamanya parkir atau pelicihinnya. Di sini tuh poin yang netizen bikin kesel tuh perlakuan yang lebih muda kepada seseorang yang lebih tua. Kok begini gitu, di saat yang lebih tuanya kayak udah diem gak ada perlawanan. Tuh, tolonglah. Kan kalau kita flashback ke jejak digital, terlepas secara timeline ini sudah diberi saran atau belum ya. Ini kan kurang etis dilihatnya ya. Tolonglah. Jadi ya wajar kalau tidak mendapat dukungan netizen gitu. Nih ceki. Play. Dalam kesempatan yang sama, pihak Sahara juga buka suara dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di balik polemik lahan parkir yang selama ini digadang-gadang sebagai awal mula dari pertempurannya dengan Yaimin. Lantas, seperti apakah penjelasan terkait polemik lahan parkir yang viral di dunia maya berdasarkan sudut pandang pihak Sahara dan sang suami? Logikanya begini ya Mbak. Itu kan kalau persoalan parkir itu terjadi setelah kita bertengkar. Setelah semuanya bertengkar. Dan parkir itu sebenarnya yang dimasukkan ke dalam TikTok itu yang mobil Xenia putih itu tidak parkir di jalan umum, tidak parkir di fasilitas umum, tetapi memang diparkir di tanah. Kalau untuk yang mobil Hiace yang panjang yang yang sesuai dengan di video itu memang murni kesalahan dari saya sebagai penanggung jawab ya, kami sebagai penanggung jawab, karena itu ada driver dari rental kami yang lain yang kemudian datang dari Jogja pada subuh hari. Otomatis kan beliau tidak tahu mau parkir di mana dan kembalikan ke siapa. Itu subuh pas azan. Sehingga beliau mencoba untuk membangunkan anak-anak yang ada di garasi saya, tetapi tidak bangun gitu. Tidak. Jadi logikanya begini. Saya dan Yaimin kan baru kenal. Baru paling lama paling bentar 3 bulan lah, 3 bulan. Bukan, orang baru. Baru pindah ke situ itu menurut penuturan Pak RT itu Maret. Sedangkan Maret, April, Mei, Juni itu kan baru 3 bulan.
Ntar dulu, Juli Agustusnya mana? Septembernya mana? Sekarang kan udah Oktober. Iya. Maret, April, Mei, Juni. Masih ada Juli, Agustus, September. Taruhlah konfliknya di September gak usah dihitung. 5 bulan. Iya. Tapi nggak tahu ya, mungkin nggak tahu lah. Coba lihat. Saya tidak sembarangan memberikan akses fasilitas perusahaan termasuk kunci kepada orang lain. Saudara sendiri aja belum tentu saya kasih kepercayaan itu, apalagi orang lain, seperti itu. Oke, kita bedah. Yang ini nih. Saya tidak sembarangan memberikan akses fasilitas perusahaan termasuk kunci kepada orang lain. Saudara sendiri aja belum tentu saya kasih kepercayaan itu, apalagi orang lain, seperti itu. Nah, berarti di sini aku tangkapkan dia mengarahkan bahwa dia Yaimim ini sembarangan aja ngambil kunci gitu untuk pindahin mobil gitu. Kalau kita konekkan dengan cerita Yaimim yang setelah menghubungi, pindahin aja sendiri gitu kan katanya gitu ya. Tapi di sini Mbak Esya kan menjelaskan kalau enggak gitu. Ini nggak mungkin gue ngasih ke orang yang dalam tanda kutip asing lah gitu. Makanya di awal ada narasi baru kenal 3 bulan kok gitu kan. Sebenarnya kan buat ngedukung dong narasinya kan. Tapi menarik ya untuk kalau kita ngikutin point of view-nya Mbak Sahara, berarti Yaimim dan istrinya itu sembarangan aja ngambil gitu ya. Iya. Berarti membantah keterangan Yaimim kalau Yaimim itu memang sering dimintain bantuan, dititipin kunci, dimintain bantuan untuk mindahin mobil dan segala macamnya gitu. Kalau dari point of view Yaimim kan udah sering kok gitu. Makanya kita tahu kuncinya di mana, kuncinya yang mana gitu. Kalau nggak pernah ngebantuin kok bisa tahu? Ya, kok bisa kan tahu gitu. tempat naruh kuncinya di mana, terus kunci mobilnya yang mana? Iya. Kan katanya mobilnya ratusan. Iya, banyak katanya. Iya. Nah itu yang jadi pertanyaan di netizen tuh. Gak percaya, scroll aja, lihat komen-komennya, banyak banget pertanyaan netizen. Loh, kok tapi ini gitu kayak gini tuh. Lihat aja contohnya. Aduh, baca aja sendiri di sini di bawah. Mamang juga banyak pelajaran dari komen-komen netizen. Oh iya ya, netizen ngepoin ini, ngepoin ini gitu. Jadi nggak sinkron gitu. Tolonglah. Inilah pentingnya. Aduh, harusnya dirilis yang di Bang Densu. Iya. Lanjut lagi. Yang guling-guling di tanah itu karena sesudahnya kejadian pelecehan seksual itu, jadi setelah kejadian pelecehan seksual itu muncullah kejadian-kejadian baru yang memang diciptakan oleh beliau sendiri gitu. Ya kalau menurut saya tidak ada adegan yang saya rekayasa, murni saya pun kemana-mana tidak pernah bawa HP. Tapi semenjak berkasus sama beliau, saya kemana-mana bawa HP, Mbak. Kenapa? Karena saya tidak mau dituduh yang aneh-aneh, jadi saya bawa HP kemana-mana. Dia kan mau video mulu ya, saya juga mau video. Karena apa? Sebagai alat bukti. Tapi lagi-lagi saya malah diframingkan diri sebagai seorang playing victim. Padahal di video itu jelas bahwa siapa yang playing victim. Tuh. Meskipun lewat kesempatan ini, Sahara sudah memberi klarifikasi soal semua kejadian yang sudah terjadi, ia dan sang suami tetap tak mengelak kalau di balik kisruh yang ada, pasti ada kesalahan yang mereka perbuat. Untuk itu, Sahara pun mengucapkan kata maaf terhadap Yaimim dan sang istri apabila memang ada kata dan perbuatan tak berkenan yang mungkin ia lakukan selama perseteruan ini berjalan. Saya punya beberapa kesalahan yang saya anggap fatal ya. Dua kesalahan. Yang pertama, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Yaimim dan juga Bu Nyai Rosida terhadap perkataan saya yang memang kasar dan juga intonasi bahasa saya yang tinggi dan juga perilaku saya yang mungkin kurang berkenan, jangan mungkin ya, memang tidak berkenan di hati mereka sehingga menimbulkan masalah-masalah besar seperti saat ini. Itu say sorry, kita harus objektif gitu. Ya udah respect part itu udah say sorry gitu.
masalah nanti berlanjut enggaknya ya lihat nanti gitu. Karena update terakhir tuh dari Yaimim masih tetap melalui kuasa hukumnya yang kemarin kita up juga kan, yang masih tetap akan lanjutkan prosesnya gitu. Tapi apresiasi, respect, udah say sorry gitu kan. Lanjut lagi. Lanjut. Besar seperti saat ini. Terlepas dari permintaan maafnya, Syofwan selaku suami Sahara sempat pula memberi penegasan kalau kisruh perseteruan ini murni konflik antara mereka berdua, tanpa didasari oleh aspek-aspek SARA yang diisukan belakangan ini. Memang dirinya menjabat sebagai ketua di dalam sebuah organisasi masyarakat. Namun dalam perkara ini, Syofwan memposisikan diri sebagai seorang suami dari wanita yang menjadi korban pelecehan, bukan sebagai ketua umum sebuah organisasi masyarakat. Kalau masalah ini tidak ada kaitannya dengan suku Madura. Ini pure murni masalah saya sama istri yang pribadi. Itu meskipun di ormas sendiri, saya memang mengakui, saya memang ketua ormas di Malang, di kecamatan. Cuman dari awal kasus ini sampai sekarang saya tidak pernah menyatakan saya ini ketua, saya akan melawan dari ormas saya, tidak. Jadi karena saya menyadari masalah ini masalah pribadi, kecuali masalah ormas sendiri saya juga wajib pasang badan. Ini karena masalah internal kita sendiri, yowis kita selesaikan gimana caranya. Tadi kan sudah ngomong nih Mas Sofwan bahwa beliaunya adalah ketua ormas, iya. Tapi sedari awal tidak pernah membawa-bawa ormas. Tidak ada sekalipun itu membawa ormas. Nah, cuman kemarin itu dipelintir sama seseorang di TikTok bahwa benar kemarin iya itu bawa apa namanya nih? Rompi. Tapi itu bukan di polsek. Itu jauh sebelum kejadian ini meledak. Mbak Sahara dan Mas Sofwan ini datang ke salah satu kampus untuk minta klarifikasi berkaitan dengan kenapa mahasiswa datang, bukan ke polsek. Kita nggak pernah bawa-bawa ormas. Buat apa? Urusan ini urusan pribadi nih. Tidak ada hubungannya dengan suku, dan sebagainya, tidak ada. Kami tidak pengen memperlebar persoalan. Oke. Ya harus diapresiasi kan kalau objektif ya. Terlepas nanti netizen percaya atau enggak ya itu urusan netizen kan, karena punya pertimbangannya masing-masing. Tapi di sini Mas Sofwan nih sudah menekankan atau menegaskan gitu ya bahwa ya memang secara posisi beliau ini ketua dari salah satu ormas gitu, dari suku tertentu gitu. Tapi di sini dia mencoba menegaskan kalau ini nggak ada kaitannya sama ormas, saya nggak akan bawa ormas, ini murni pribadi begitu. Tapi ya balik lagi keputusan ada di netizen gitu, masing-masing netizen mau percaya mau enggak ya terserah netizen gitu. Tapi setidaknya ini ada penegasan dari beliau gitu. Aduhnya, tapi sepertinya ini bakal alot. Apakah benar nanti Kang Deddy yang bisa mendamaikan case ini gitu? Karena lastnya nih meluncur. Terus Ninyo update terbaru ya, Selasa Yaimim mau ke polisi buat BAP ceki-ceki. play. Kenen loh, gimana? Teman-teman, alhamdulillah para teman-temanku yang di Malang, saya malam ini mungkin untuk 2 malam ya saya nginep di sini karena dari Jumat saya harus melihat kelahiran cucu. Hari Sabtu baru terbang ke Malang, tapi ke Surabaya dulu. Baru Minggu insya Allah nyampe di Malang, Minggu atau Senin. Minggu kalau nggak Selasa BAP saya. Ini tenanan nih. Ini hotel apa namanya? Asli Tanah Abang. Apa? Asli Tanah Abang. Asli Tanah Abang. Asli Tanah Abang. Ya. Ya, nanti teman-teman kalau ke Jakarta di sini, ini hotel saya. Bayar tapi. Masih mau berlanjut sih update terakhirnya ya. Selasa OTW polisi buat ke BAP itu, buat ke BAP tuh. Jadi bisa dibilang kejar-kejaran sama waktu ya. Kalau
yang Kang Deddy lebih cepat untuk bisa mendamaikannya gitu, kemungkinan Selasa ini nggak akan jadi gitu untuk lanjut BAP, kemungkinan akan berakhir dengan cabut laporan masing-masing itu restoratif justice atau seperti apa, pokoknya ke arah damai gitu lah ya. Tapi ternyata kalau misalkan udah sama Kang Deddy tapi belum clear juga, ya akan berlanjut terus. Tinggal kuat-kuatan stamina aja ini mah sepertinya ya. Aduh tolonglah. Gimana Santi People setelah kita membedah walaupun tidak lengkap ya klarifikasinya, gimana Pak Santi People, opininya Santi People, apakah ada kejanggalan, tidak konsisten atau kayak gimana, coret-coret di komen aja ya. Sambil menunggu update-nya seperti apa, sekarang kita meluncur ke PCC Cupetengs. Luncur. Cus. Yo. Yes. Cupetengs dari video kemarin ada 3. Yang pertama kita buka dari Kakak Saninata. Menurutku juga sebaiknya ditayangin. Aslinya juga penasaran. Award 2025 untuk lelaki paling murah hati se-Indo jatuh kepada Pak Yono. Hey, iya bener Pak Yono masih belum muncul buat clarification. Itu timnya Saran apa pada hipertensi semua sih? Nextnya Mia Hongkong. Thanks. Elia 6206. Terima kasih. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People lain untuk berkomen-komen, berarti bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang Abu yang bolos, Bakun yang kayak ngulet udah kayak meng ya, karena kebanyakan ngeliatin Abu. Dua tapi mangkok. Cabut dulu dan ciao.